Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi fatwa MUI yang melarang sholat di masjid dan bila perlu sholat Jumat pun diganti dengan sholat zuhur? Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya memang fatwa itu benar dan sangat dibutuhkan untuk situasi di daerah-daerah zona merah dengan virus corona. Ingat, di daerah yang zona merah virus corona. Baik, kita akan kupas sedikit lebih luas. Memang jauh Rasulullah SAW pernah mensabdakan, apabila suatu daerah itu ditimpa wabah penyakit, maka kamu jangan masuk kepadanya dan yang di dalam jangan keluar. Ini yang pertama. Apabila suatu daerah ditimpa oleh wabah penyakit yang menular, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ini yang pertama. Baik, bila kita kaitkan dengan perihal virus corona, yang pertama kali yang harus dilakukan lockdown adalah memutus hubungan Indonesia dengan negara luar. Virus ini aslinya dari dalam atau dari luar? Virus ini berasal daripada luar negeri, luar daripada negara kita. Maka langkah yang pertama yang harus diputus adalah mata rantai dengan negara luar. Bukan masjid. Bukan mata rantai dengan masjid yang pertama, dengan luar. Itu yang pertama. Apabila telah diputus mata rantai dengan luar, maka diputus lagi mata rantai antara daerah dengan daerah. Maka disinilah perlu hadirnya negara untuk membuat peta skema. Sampai sekarang kita kan belum ada yang didapat rakyat secara luas skemanya, daerah mana zona merah, kuning, hijau. Mana yang gawat, mana yang rawan, dan mana yang belum masih steril. Nah, jadi apabila sudah diadakan petanya di dalam negeri kita, di daerah mana yang steril, ini harus perlu dijaga. Yang harus dijaga, yang daerah steril ini harus dijaga terlebih dahulu. Yang zona merah terus dilakukan isolasi. Ini tidak. Yang pertama kali diserang masjid, tidak. Jangan masjidnya yang pertama kali diserang. Perihal dengan itu dari Anas juga Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha anzala amatan minas sama'i ila ahlil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menurunkan suatu bencana, suatu wabah dari langit kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, maka Allah akan menjauhkannya daripada orang-orang yang pecinta masjid, yang senantiasa memakmurkan masjid. Jadi kapan dilakukan wabah, kapan perlu dilakukannya lockdownnya untuk sebuah masjid? Ketika suatu komplek kita ini, ada satu masjid ini, di komplek kita ini sudah terjangkit wabah virus itu, barulah berlaku fatwa itu. Apabila suatu desa itu sudah terjangkit wabah, baru desa itu boleh melakukan beribadah di dalam rumah masing-masing. Jadi kita berharap fatwa itu jangan liar, harus ada jelas sosialisasinya. Dan kita juga berharap kepada pemerintah jangan antara setengah dengan tidak setengah. Jelaskan daerah-daerah mana yang perlu di lockdown. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kan enggak. Yang sangat kita sayangkan, luar belum diputus dengan luar, tapi dengan masjid sudah diputus. Ini langkah yang keliru. Yang pertama itu. Yang kedua, diskotik masih buka, mal-mal masih buka, tempat-tempat karaoke masih buka, tempat meja-meja biliar masih buka. Artinya apa? Kenapa yang sarana ibadah yang duluan di lockdown?
Kenapa bukan sarang maksiat yang lebih dahulu di lockdown? Ada apa? Ini tanda tanyanya. Ini tanda tanya besarnya. Tentu kan kita bingung. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak usah terlalu jauh. Yang penting apabila sudah ada jamaah daripada masjid kita itu yang sudah terkontaminasi, maka perlu langkah yang pertama, orang-orang yang sudah terjangkit harus bersedia diisolasi supaya tidak terjadi penyebaran wabah penyakit yang lebih jauh. Terakhir sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi, la shifaa illa shifauka, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wal qarana wa min syai'il asqam wa qarana wa min syai'in asqam wa qarana wa min syai'in asqam ya azizu ya jabbaru ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada yang namanya corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.